kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Ebenezer. Sampai di sini kita menikmati pertolongan Tuhan. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya
oleh Tuhan kita yang maha baik, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Doa saya semoga saudara tambah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman, sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang, hidup tambah memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari suatu tema dengan judul dipelihara oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Sekali lagi, dipelihara oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur karena kasih setiamu. Engkau sabar, luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Belajar firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan. Bapa, terima kasih. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka kitab Ulangan 11 ayat 12. Kitab Ulangan 11 ayat 12. Saya akan bacakan ayat yang sangat baik. Sesudah itu kita akan dengar sama-sama secara keseluruhan kitab Ulangan 11. Tetapi Ulangan 11 ayat 12 saya akan bacakan buat saudara. Tolong cermati dalam berbagai versi terjemahan. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dalam bahasa Indonesia Mahasakini, Ulangan 11 ayat 12. Tuhan Allahmu memelihara negeri itu dan menjagainya sepanjang tahun. Di dalam firman Allah yang hidup, Ulangan 11 ayat 12, negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu sendiri. Matanya selalu memperhatikan negeri itu dari hari ke hari sepanjang tahun. Wow, luar biasa. Firman Tuhan mengajar bagaimana caranya dipelihara oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Dari hari ke hari sepanjang tahun. Tentu kita ingin sekali mengalami hal itu. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab bersuara. Sambil buka Alkitab kita, amati dengan seksama, mengerti, tahu dan mau melakukannya. Amin. Ulangan 11. Tuhan memberkati. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut terberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben,
yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa
yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, Kitab Ulangan 11 mengajarkan kita bahwa Tuhan itu maha besar, maha hebat. Ya, kita mengalami banyak perbuatan Tuhan, ya, sama seperti orang Israel, memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pada tahun yang lalu, ya. Tapi ingat, hati-hati, jangan tiru kelakuan orang Israel. Mereka sering lupa, tidak ingat untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk menaati perintahnya, tidak mau membina hubungan dengan Tuhan dengan intim tiap hari. Padahal Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber pengharapan. Tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada mereka itu tanah yang sangat bergantung pada hujan yang diberikan Tuhan, tidak seperti tanah Mesir yang bisa bergantung dari air sungai Nil. Jadi ketika Israel sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka. Perintah untuk mencintai Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan, sumber kehidupan, itu berguna untuk hidup mereka. Tapi mereka sering lupa untuk melakukannya. Sebab itu karena Tuhan mengasihi, ya, Tuhan menyertai, Tuhan itu juga mengingatkan keadilan Tuhan, tentang hukuman Tuhan kepada nenek moyang Israel, tentang Datan, Abiram, dua orang yang menerima keadilan Tuhan. Bumi terbelah menelan mereka dan keluarganya karena mereka berontak, tidak percaya
kepada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan melalui Musa. Saudara buka ya di Bilangan 16. Mereka tidak percaya, tidak mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Akibatnya mereka menerima konsekuensi celaka dari Tuhan. Sebab itu kita diajar untuk menjalani kehidupan dengan hati-hati, selalu hormat, tunduk kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Jangan keras hati, jangan bebal, jangan meragukan kuasa Tuhan sehingga menemui kebinasaan seperti Datan dan Abiram. Hidup ini adalah pilihan dan putusan, ya, kumpulan dari pilihan dan keputusan. Sebab itu mari kita memilih untuk setiap hari taat kepada Tuhan. Jangan memberontak. Tuhan itu penuh kasih, tetapi Tuhan juga adil. Ya, Dia tidak segan-segan memperlihatkan keadilannya. Musa di dalam kitab Ulangan ini mengajarkan perintah kepada Israel untuk bisa mengalami hidup yang disertai Tuhan, dipelihara Tuhan hari ke hari, dari awal sampai akhir tahun akhir kehidupan, dengan cara menjalankan perintah Tuhan. Jangan membantah. Israel telah mengalami dan menyaksikan banyak pertolongan-pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selama mereka dibebaskan dari Mesir, melewati Laut Merah, di padang gurun, dan sampai masuk ke tanah Kanaan, tanah yang subur tapi sangat bergantung dengan curah air hujan, dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Selama mereka di padang gurun 40 tahun, setiap hari Tuhan memberikan roti dari sorga, mana namanya, dan daging burung puyuh. Setiap hari mereka mengalami penyertaan Tuhan. Kalau malam mereka tidak kegelapan, ada tiang api. Kalau siang mereka tidak kepanasan ekstrim karena ada tiang awan. Mereka bisa minum dari batu yang mengeluarkan air. Mereka bisa mengalami kemenangan luar biasa tanpa berperang. Ingat apa yang Tuhan lakukan waktu mereka menghadapi kota Yeriko. Mereka berputar setiap hari 1 kali. Dan pada hari ke-7, 7 kali. Dan kali terakhir mereka bersorak memuliakan Tuhan. Dan kota itu yang tembok kotanya besar runtuh. Jadi banyak keagungan dan kedahsyatan Tuhan mereka alami langsung. Mereka lihat, mereka dengar, mereka alami. Ya. Dan mereka juga melihat penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa Mesir, ya, dan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan dan tidak menghormati. Jadi Musa mengajarkan untuk Israel itu hormat kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ya, hargai Tuhan yang maha besar dan berkuasa. Ya. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Selama 2024, bukankah kita sudah banyak kali mengalami kebesaran, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan? Ya. Apakah kita lebih mengasihi dan hormat kepada Tuhan? Caranya gimana? Dengan perkataan dan perbuatan. Dengan bersyukur, dengan menghormati Tuhan, dengan lebih taat. Ya, ingat Tuhan itu sumber kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatan manusia, jangan andalkan kekuatan kita, tidak ada apa-apanya. Mari kita lebih hari lebih taat supaya berkat rohani dan berkat jasmani Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau kita ini punya pengalaman hidup otentik dengan Tuhan, sehingga kita dapat menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan kita yang besar, yang hebat. Tuhan mau orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Tuhan mau melalui kehidupan kita yang baik dan benar, orang lihat Kristus melalui hidup kita. Orang belum lihat Kristus,
Tetapi Tuhan mau kalau orang lihat kita, berkenalan dengan kita, orang melihat karakter pribadi Kristus ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak taat, maka kita akan siap-siap menerima kutuk. Ya, Tuhan tolong kita saudara-saudara untuk bisa taat, dengar-dengaran. Tahun 2024 sudah berlalu. Tahun 2025 kita masuki bersama Tuhan. Berkat Tuhan terjadi kalau kita mau dengar-dengaran sungguh-sungguh, mau melakukan firman Tuhan. Ini syarat untuk memiliki kekuatan, syarat untuk memiliki umur panjang, syarat untuk menikmati hidup dengan segala berkat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun, setiap hari, dari awal tahun sampai akhir tahun. Ya. Tuhan yang akan memberi kecukupan, Tuhan yang akan memberi pertolongan, Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Kita harus berhati-hati dalam cara berpikir, dalam cara berkata-kata dan bertindak, supaya tidak menyimpang dari relnya atau aturan Tuhan. Dan jangan beribadah kepada Allah lain. Jangan mengantungkan diri kepada Allah atau ilah-ilah lain. Itu akan membangkitkan murka Tuhan. Perintah Tuhan harus jadi panduan dalam hidup kita. Dan harus menjadi identitas nyata dalam karakter kita. Tuhan tolong kita. Bagi Israel dan bagi kita harus secara intensif berulang mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kapanpun dan dimanapun, dengan bersungguh-sungguh. Ya, Tuhan berjanji menyediakan berkat bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh tahu dan mau mendengar firman Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Ya, tantangan akan datang. Ya, tidak berarti tidak ada tantangan, segala tantangan akan datang, tapi bersama Tuhan akan dapat dihadapi. Asal kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini ditegaskan berulang-ulang. Ya, jika sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka berkat akan datang. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka kutuk akan datang. Hidup kita adalah perjalanan, diibaratkan perjalanan. Dan dunia ini sama seperti padang buruh, pergumulan, tantangan. Ya. Pengetahuan, pengalaman kita amat sangat terbatas. Sebab itu dengarkanlah petunjuk Tuhan yang tidak terbatas. Ia adalah penyemangat. Ia adalah pemberi hidup, kekuatan, peringatan yang kita butuhkan. Carilah Tuhan maka kita akan hidup. Di tahun 2025 ini, mari kita lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ingat, selain perjalanan, hidup ini diibaratkan sebagai peperangan rohani. Iblis tidak mau kita maju di dalam Tuhan. Ia tidak senang kalau ada orang bertobat dan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Ya. Jadi kehidupan Kristen diibaratkan sebagai peperangan rohani setiap saat. Perjuangan kita bukan melawan darah, daging atau manusia, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Artinya musuh kita ini kerajaan iblis. Iblis, roh-roh jahat, pengikut-pengikutnya. Ingat, iblis itu penipu. Ingat, iblis itu sudah kalah. Ya, ingat, iblis itu tidak perlu ditakuti. Iblis itu harus dilawan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduk, taat, hormati, lakukan firman.
maka kita ada kuasa untuk dapat melawan iblis. Maka iblis akan lari daripada. Di tahun ini kita akan belajar banyak firman Tuhan dan melakukannya. Kita akan menggunakan pedang roh dan akan mahir melakukannya bersama Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup kudus, tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, kudus pikiran, hindari hal-hal yang salah, yang cabul, yang berdosa. Ya, lepaskan pengampunan kepada orang yang jahat. Hidup bersyukur. Lepaskan sakit hati, iri hati. Jangan lagi hidup dalam kebencian, kebohongan, gosip. Ya. Jangan lagi tidak hormat, tidak taat kepada orang tua. Jangan lagi khawatir. Ya. Jangan lagi keras hati dan bebal. Tetapi mari kita tambahkan kualitas dan kuantitas waktu kita akrab dengan Tuhan. Di dalam pujian, penyembahan, di dalam doa, di dalam membaca, merenungkan firman, dan mempraktekkan firman. Tuhan tolong kita semua saudara, bersama Tuhan kita akan dipelihara dari awal sampai akhir tahun. Firman Tuhan ini berlaku bagi orang yang mau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu pemuda, orang dewasa, sampai paling senior di antara kita. Janji firman Tuhan, ya dan amin, ya Immanuel, bagi orang yang hidup berkenan kepada. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu
kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan tolong kita jadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami imani Tuhan pemeliharaan Tuhan dari awal sampai akhir tahun 2025 ini. Tuhan tolong kami berjaga-jaga di dalam doa, pujian, penyembahan, dan melakukan firman. Tuhan beri hati kami hati yang mau taat, yang tunduk melakukan firman. Roh Kudus menguasai kami. Peperangan rohani bersama Tuhan. Amin, kami akan menang. Hidup kami akan ditolong Tuhan. Kami lepaskan segala kekhawatiran. Kami lepaskan segala sakit hati. Kami terima hati yang diperbaharui. Kami terima iman yang ditambahkan. Kami terima pembentukan proses Tuhan. Suka duka boleh datang bergantian. Tuhan berserta kami. Tuhan menolong kami. Tuhan memelihara kami setiap hari. Sepanjang tahun 2025 ini kami terima janji Tuhan dan kami lakukan bagian kami. Mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan ini. Sungguh-sungguh komitmen untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menolong kami. Tuhan beserta kami. Kami jadi pelaku firman. Kami menikmati pertolongan Tuhan. Kami naik kelas. Kami naik dalam pengalaman rohani. Kami dimampukan Tuhan jadi saksi Tuhan yang efektif. Amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua jadi pelaku firman, saudara. Bersama Tuhan bisa. Amin.